Selanjutnya, kita akan membahas terkait dukungan-dukungan dari AI dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, ada beberapa masalah dan faktor dalam menggunakan AI pada proses pengambilan keputusan, di mana diantaranya adalah yang pertama, analisis biaya manfaat dan resiko, kemudian menggunakan aturan bisnis, algoritma AI, dan kecepatan AI dalam proses pengambilan keputusan. Dukungan AI terhadap proses pengambilan keputusan diantaranya adalah identifikasi masalah, menemukan solusi alternatif, memilih solusi, dan menerapkan solusi. Pengambilan keputusan otomatis didukung oleh keputusan cerdas dan otomatis yang kita peroleh dari AI, di mana diantaranya meliputi persetujuan pinjaman kecil. Ini adalah salah satu contoh-contoh dari pengambilan keputusan otomatis. Penyaringan awal pelamar kerja ini diaplikasikan pada beberapa perusahaan besar. Kalau misalkan kita familiar dengan CV ATS, kenapa CV-CV saat ini bagi yang ingin melamar kerja ke perusahaan-perusahaan besar itu harus memenuhi standar atau template CV ATS? Karena di CV ATS itu akan memudahkan mesin untuk membuat keputusan sehingga informasi-informasi yang ada di dalam CV kita itu mudah dibaca dan mesin tersebut bisa memutuskan bahwa kita dengan segala informasi dan segala pengalaman yang kita masukkan di CV tersebut dapat secara otomatis diputuskan sebagai pelamar yang masuk ke dalam kualifikasi. Kemudian contoh-contoh lainnya adalah pengisian ulang sederhana, harga produk dan layanan, kemudian rekomendasi produk. Misalnya di sini ada dicontohkan di Amazon.com ataupun mungkin di platform lain, platform pembelanjaan lain seperti di Shopee, Instagram juga bahkan memiliki beberapa rekomendasi atau layanan rekomendasi produk. Contoh lainnya adalah mendukung keputusan diagnosis perawat. Kita akan membahas aplikasi-aplikasi AI dalam 4 fungsi manajemen. Yang pertama adalah akuntansi, kemudian ada marketing, ada operasi, dan juga human research. Yang pertama, kita akan terlebih dahulu membahas terkait aplikasi AI di dalam akuntansi. AI dalam akuntansi secara umum itu memperhatikan tren di kalangan akuntan profesional. Penggunaan AI, termasuk bot dalam rutinitas, itu semakin meningkat. Seorang ahli bernama Candi mengamati bahwa pendorong utama untuk hal ini adalah penghematan waktu dan uang yang dirasakan serta peningkatan akurasi dan produktivitas. Adopsi ini berlangsung cepat dan diikuti dengan peningkatan yang signifikan. Kemudian AI di perusahaan akuntansi besar itu sudah menerapkan sistem pajak dan akuntansi seperti aplikasi-aplikasi tersendiri untuk memproses pajak dan data-data keuangan terkait. Akan tetapi aplikasi akuntansi di perusahaan kecil itu juga tidak terlepas dari AI. Sebagai contoh, ada perusahaan bernama Crow Harvard dari Chicago menggunakan AI untuk menyelesaikan masalah penagihan yang kompleks dalam industri perawatan kesehatan. Hal ini membantu kliennya untuk menangani pemrosesan klaim dan penggantian biaya. Perusahaan ini saat ini dapat menyelesaikan masalah sulit yang sebelumnya tidak dapat diselesaikan dengan solusi apapun. Banyak aplikasi lain yang digunakan dengan dukungan AI, mulai dari menganalisis kontrak real estate, hingga analisis resiko. Hanya masalah waktu saja sebelum perusahaan-perusahaan yang lebih kecil dapat memanfaatkan AI juga. Aplikasi-aplikasi AI lain dalam akuntansi juga disebutkan atau dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama adalah menyediakan data yang lebih murah dan lebih baik untuk mendukung pengambilan keputusan dan memecahkan masalah akuntansi. Yang kedua, menghasilkan wawasan dari analisis data tersebut. Kemudian, membebaskan waktu akuntan untuk berkonsentrasi pada pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Secara umum, penggunaan AI dalam akuntansi ini mempercepat proses
pengolahan data akuntansi, data-data keuangan di dalam perusahaan, sehingga para akuntan dapat memiliki waktu yang lebih banyak untuk menyelesaikan lebih banyak tugas juga. Selanjutnya adalah aplikasi AI dalam layanan keuangan. AI dalam layanan keuangan diaplikasikan dalam beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, personalisasi ekstrim, misalnya penggunaan chatbot, asisten pribadi, atau penasihat investasi robot. Kemudian pergeseran perilaku nasabah, baik secara online maupun di cabang fisik. Ini salah satunya seperti kita tahu layanan bank itu sekarang sudah secara umum, secara garis besar gitu ya, didominasi oleh adanya aplikasi-aplikasi bank seperti kalau di Indonesia ada Livin Mandiri, BCA, ada Blue BCA, ada Briva dan lain sebagainya. Kemudian AI di dalam layanan keuangan ini juga memfasilitasi kepercayaan dalam identitas digital, merevolusi pembayaran. Sekarang kan zamannya QRIS atau KRIS. Yang jelas adalah cashless. Jadi karena adanya AI di dalam layanan keuangan, saat ini pembayaran atau sistem pembayaran di konvensional maupun secara digital sudah menggunakan atau sudah direvolusi menjadi sistem yang baru. Salah satunya adalah QRIS atau KRIS. Kemudian ada berbagai kegiatan ekonomi, misalnya pinjaman dari orang ke orang, ataupun transfer, misalkan OVO, GoPay, ShopeePay, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah menawarkan layanan keuangan 24/7 dan secara global. Kemudian, kecerdasan buatan ini di dalam perbankan, secara umum, teknologi AI dalam perbankan mencakup semua hal. Ada dan beberapa alat analisis lainnya. Kemudian teknologi-teknologi ini membantu bank meningkatkan operasi front office dan back office mereka. Kemudian aktivitas utama adalah penggunaan chatbot untuk meningkatkan layanan pelanggan dan berkomunikasi dengan pelanggan, dan robo advising digunakan untuk beberapa lembaga keuangan. Kemudian ada juga pengenalan wajah digunakan untuk perbankan online yang lebih aman. Sampai saat ini kebanyakan masih hanya di sidik jari, tapi mungkin kedepannya akan meningkat lagi ke pengenalan wajah. Selanjutnya adalah analisis tingkat lanjut yang membantu nasabah dalam mengambil keputusan investasi. Kemudian juga algoritma AI membantu bank mengidentifikasi dan memblokir aktivitas penipuan termasuk pencucian uang. Yang terakhir adalah algoritma AI dapat membantu dalam menilai kelayakan kredit pemohon pinjaman. Ilustrasi AI dalam perbankan adalah contohnya bagaimana Watson membantu bank mengelola kepatuhan dan mendukung pengambilan keputusan. Kemudian juga ada layanan asuransi. Ini juga salah satu bentuk dari aplikasi AI di dalam layanan keuangan, di mana kemajuan dalam AI ini meningkatkan beberapa area dalam industri asuransi, terutama dalam penerbitan polis dan penanganan klaim. Contohnya adalah Metromil menggunakan AI dalam pemrosesan klaim. Selanjutnya adalah AI dalam manajemen sumber daya manusia atau SDM. AI dalam SDM ini meliputi beberapa hal sebagai berikut. Jadi AI ini diterapkan dalam hal-hal sebagai berikut. Di antaranya adalah rekrutmen, pelatihan fasilitas AI, kemudian AI mendukung analisis kinerja, penggunaan AI dalam deteksi retensi dan atrisi, dan lain sebagainya. Seperti yang sempat kita singgung sebelumnya di bagian rekrutmen, saat ini bagian SDM sudah lebih mudah dipermudah dengan adanya AI, di mana untuk proses seleksi pelamar kerja sudah ada mesin yang dapat secara otomatis menentukan mana pelamar kerja yang memenuhi kualifikasi dan yang tidak. AI dalam SDM ini juga memiliki beberapa orientasi. Salah satunya adalah menggunakan chatbot untuk mendukung aktivitas SDM. Selanjutnya adalah AI dalam pemasaran, periklanan, dan CRM. Gambaran umum tentang aplikasi AI di dalam dunia marketing ini diantaranya adalah rekomendasi produk dan pribadi, mesin pencari yang cerdas, deteksi penipuan dan pelanggaran data, semantik sosial, desain situs web, penetapan harga produsen, layanan pelanggan prediktif, penargetan iklan, pengenalan suara, terjemahan bahasa, segmentasi pelanggan, perkiraan penjualan,
pengenalan gambar, pembuatan konten, dan menggunakan bot, asisten, dan penasehat robot. Selanjutnya, aplikasi AI dalam manajemen operasi produksi. Kecerdasan AI dalam bidang manufaktur, diantaranya adalah untuk menangani biaya tenaga kerja yang terus meningkat, perubahan kebutuhan pelanggan, persaingan global yang meningkat, dan peraturan pemerintah perusahaan-perusahaan manufaktur menggunakan tingkat otomatisasi dan digitalisasi yang lebih tinggi. Contohnya adalah ketika sensor mendeteksi produk yang cacat atau kerusakan, data diproses oleh algoritma AI, suatu tindakan yang kemudian dilakukan secara instan dan otomatis. Lagi-lagi berpengaruh atau lagi-lagi berkaitan dengan pengambilan keputusan secara otomatis. Model implementasi dari AI di dalam manajemen operasi produksi diantaranya adalah perampingan proses, termasuk meminimalkan pemborosan, mendesain ulang proses, dan menggunakan manajemen proses bisnis, kemudian mengalihdayakan proses bisnis tertentu, termasuk ke luar negeri, menggunakan kecerdasan dalam pengambilan keputusan dengan menerapkan AI dan analitik, kemudian mengganti tugas manusia dengan otomatisasi cerdas, dan mendigitalkan pengalaman pelanggan. Berikut adalah beberapa aplikasi dari penggunaan AI di manajemen operasi produksi. Yang pertama ada pabrik cerdas, di mana menggunakan perangkat lunak dan sensor yang kompleks. Kemudian ada logistik dan transportasi, di mana AI ini digunakan secara luas dalam logistik perusahaan dan transportasi internal maupun eksternal. Untuk contoh lebih konkretnya adalah rantai pasokan, di mana DHL mengembangkan model bisnis logistik dan transportasi yang inovatif, sebagian besar dengan AI, IoT, dan pembelajaran mesin. Model-model ini juga membantu pelanggan DHL untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, dan inilah alasan mengapa perusahaan tidak dapat memberikan rincian dalam laporannya.